bukti yang dilakukan oleh Bapak Supiyo bisa dijadikan sebagai contoh pada para peternak atau petani lele di seluruh Nusantara. Ternyata dengan luas lahan yang hanya 80 meter persegi, beliau membudidayakan 48.000 ekor ini Bapak akan panen kira-kira menurut taksiran Bapak nanti, panennya ini umur berapa hari Pak? 3 bulan Pak. 3 bulan ya, ini mau dipanen 3 bulan, kemudian dengan asumsi atau dengan anggapan yang akan diraih ini berapa ton kira-kira ini? Rata-rata 8. Rata-rata 8 ya maaf saja Pak. Iya. Itu kan sudah 6 ton Pak ya? 6 ton. Nah, antara 5 sampai 6 ton. Antara 5 sampai 6 ton. Ya, antara dengan harga pasaran lele sekarang ini Rp6.000 iya, per kilo. Berarti Bapak Supiyo sudah memprediksi hasilnya berkisar antara 30 sampai 36 juta para pemirsa. Hanya dengan luas lahan 80 meter persegi. Kalau boleh tahu Pak, ini ya. Sudah menghabiskan berapa kintal atau berapa ton pemakaian pelletnya Pak? Pemakaian pellet Pak sampai saat ini menghabiskan 60 sak Pak. Dari jumlah 120 Pak. Dari 1000 ekor kan 3 sak Pak. Ya. Nah kalau 40 itu kan berarti kan 120 Pak. Sedangkan saya ini masih 60 sak. Berarti masih ada 60 sak Pak. Dengan penggunaan ton, beternak, harmonik, mengurangi pakan Pak. Sangat mengurangi pakan. Berarti kesimpulannya sangat menghemat pemakaian pakan Pak ya? Sangat mengurangi pelet, juga jumlah kematian sangat juga, rendah. warna kulit dan lele itu bagus Pak. Jadi antara kepala dengan badan besaran lebih besar badan Pak ya. Nah, ini buktinya seperti tadi Pak ya. Ya, bentuknya sangat halus, kepalanya sekali, kecil, padat. Ya, padat sekali. Ya, kepalanya kecil dan badannya begitu besar. Iya. Ini yang ini Pak, kadar lemaknya jelas rendah nih Pak ya. Iya, betul, sangat betul sekali. Ini Pak membuktikan bahwa ikannya halus-halus, kepalanya kecil, badannya besar, ekornya besar. Sehat ini sekali rata-rata 2 Pak ini yang ngambil Pak ini rata-rata bisa 8 sampai 10. Iya. Baiklah Bapak Supiyo, kira-kira himbauan apa yang bisa Bapak sampaikan kepada para petani lele di seluruh Nusantara, khususnya untuk petani lele di Kabupaten Jember ini Pak, supaya mereka bisa berhasil dalam budidaya ikan lele ini. Silakan sampaikan kepada pemirsa. Pertama kali satu harus memperhatikan media Pak. Ini namanya media Pak. Media perlu diperhatikan, terutama juga pembuangan air Pak. Seperti ini pembuangan air itu adalah salah satu pembuangan air, di mana pembuangan air yang kotoran-kotoran tersebut itu bisa keluar Pak. Ini tujuannya adalah apa Pak? Kotoran-kotoran dari bawah melalui lubang-lubang kecil ini Pak, itu bisa keluar dari sana. Tetapi kalau pembuangannya di atas, air yang bagus itu kan akan hilang, kotoran tetap. Kemudian penggantian airnya ini berapa hari sekali nih Pak Tio? Kebetulan ini Pak saya 5 hari sekali Pak. 5 hari sekali harus kita keluarkan itu Pak. Kita ganti supaya sirkulasi air itu tetap bagus dan netral gitu Pak. Lalu untuk mengatasi hama dan penyakit Pak, apabila ada lele-lele itu yang sudah agak gantung-gantung itu Pak, berarti kondisinya kurang sehat itu Pak. Ya, alhamdulillah di lele ini jarang sekali Pak yang gantung-gantung itu Pak. Dengan produk-produk NASA ini Pak, apakah ada himbauan untuk petani-petani yang lain? Dihimbau kepada masyarakat petani lele untuk jangan sampai tidak memakai ton Pak. Jangan sampai tidak memakai ton, karena Pak dengan memakai ton tingkat keberhasilan tinggi sekali Pak ini. Gitu Pak ya? Memakai ton, peternak dan harmonik
bagus sekali. Jadi kalau kepengen berhasil silahkan pakai ton. Baiklah para pemirsa di seluruh Nusantara, demikian bincang-bincang kami, hasil tinjauan kami tim NASA Kabupaten Jember dengan Bapak Supiyo yang sudah berhasil membudidayakan lele dengan tingkat kepadatan yang sangat-sangat luar biasa ya, karena berdasarkan ilmu perikanan ini mestinya per 1 meter persegi hanya diisi 200, tetapi beliau mengisinya dengan 500 ekor. Ya, 500. Tetapi dengan terapi ton, kondisi lingkungan air dan tingkat pH air dan sebagainya mampu dinetralisir, dan bisa kita saksikan sendiri tadi bagaimana tingkat kesehatan lele yang dibudidayakan beliau sangat luar biasa. Baiklah, kita akan pamitan dulu kepada beliau. Ya, Selamat pagi Pak Supiyo. Mudah-mudahan Bapak tetap berhasil. Ya, amin amin. Untuk amin, ya budidaya yang selanjutnya. Dan insya Allah akan saya kembangkan lebih besar dari ini Pak. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih banyak atas rawuhnya Pak. Terima kasih banyak Pak. Mitra NASA yang tercinta, saat ini kami berada di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita akan berbincang-bincang mengenai kesaksian budidaya ikan hias. Nama Iya, Haji Selamat Barus, tinggal di Jalan Tamrin Ujung, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Jenis-jenis ikan hias apa saja yang Bapak pelihara? Kemudian jumlah kolamnya ada berapa banyak atau luasannya Pak? Sini ikan manfish, satu, koki, koi, koi 3, culan. culat 4. Untuk produk-produk NASA ini produk apa saja yang Bapak pergunakan Pak pada kolam Bapak ini? Ini jawab dulu. Ini apa? Ton. Ton, ya. Selanjutnya Bu, Peter Sterna. Nabus, ya. Dua ini aja Pak ya, Bu ya. Berapa lama Bapak udah menggunakan produk NASA ini Pak? Ini kira-kira 6 bulan. 6 bulan terakhir ini Pak ya. Ini. Jadi berarti kira-kira udah 3 kali panen Pak. Dosis penggunaannya bagaimana Bu untuk Kami ton ikuti. dan piternanya ini Bu? Kami ikuti yang ada tersurat di sini. Kalau untuk 1 hektar Ya. 10 botol. Nah, itu berapa hari sekali Bu penggunaannya? Menurut peraturan di sini ya, yang pertama kali habis kolam dikeringkan, nah, sudah itu 20 hari sesudah itu sekali 20 hari lah dikasihkan. Apa ini? Kalau untuk penggunaan piternanya bagaimana Bu? Oh, kalau untuk ikan hias ini Iya. kita menggunakan 5 kilo per hari. Per hari. Dengan 1 tutup piterna, kemudian sudah dia menjelang kering sedikit, Ya. nah, baru kita tabur ke kolam ini. Itu kita gunakan 3 kali makan. 3 kali makan. Setelah Bapak atau Ibu menggunakan produk-produk NASA seperti ton dan piterna ini, bagaimana hasilnya dibandingkan dengan sebelum menggunakan ton dan piterna plus ini? Ya, kalau dari pertama saya berikan obat yang lain, tapi tidak secantik hasil ton ini. Iya. Karena kalau kita kasih ton ini per 150 gram satu kolam ini, hasilnya bisa kita lihat ikannya begitu cantik, bersih airnya. Kalau dulu ya berlumut, asal panas matahari keluar lumut. Selama tahun ini mudah-mudahan tidak ada lagi. Hasilnya, kalau kita lihat tahun ini sudah diberikan piterna ini memang jauh lebih baik. Kalau dulu kita hanya menggunakan waktu 3 bulan, kalau sekarang selama menggunakan Piterna Plus ini 2 bulan atau 2,5 bulan sudah bisa kita jual. Itu satu kolam ini berisi 2.000. Iya. Jadi 2.000 ikan itu sekali angkat, Iya. tidak diecer, jauh lebih baik, dan saya nampak pembeli ini pun lebih suka kepada kita. Iya. Nah, kalau dilihat dari hasil, Iya. ya, kalau selama tahun 2000 sampai 2005 itu hasilnya memang kurang memuaskan. Tapi kalau kita lihat hasil dari tahun 2000 sampai 2005 itu sekitar hasil ikan di sini mencapai 60 juta rupiah Per tahun apa per bulan? per itu, Pak? tahun. Per tahun ya Pak. Sudah kami menggunakan ton dan ini piterna ini, Iya. itu hasilnya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Kira-kira tambah ada 15 sampai 20%. Sudah kami menggunakan ton ini, saya lihat
itu pada tengah hari itu lumut tidak timbul, kemudian air itu bertambah jernih dan mudah-mudahan hampir tidak ada lah yang mati. Iya. Nah, jadi kalau ada 1-5% mati itu biasa kan. Karena di dalam kolam ini jumlahnya sampai 2000 ekor. Iya. Tadinya sebelum kami mengenal barang-barang veteriner sama ton ini, memang kalau sedang datang penyakit itu hampir Iya. satu kolam itu bisa mati keseluruhan. Khusus Pak mengenai produk NASA ini terhadap pemberian pakan ya Pak. Ya, bagaimana pemberian pakan yang Bapak lakukan selama ini? Nafsu makan ikan itu betul-betul luar biasa. Iya. Karena ini berkerumun. Kalau kita pilih tanpa ada veteriner, dia tidak sama ya sekuat itu untuk makan. Kalau untuk ikan hias ini, Iya. kita menggunakan 5 kilo per hari dengan 1 tutup veteriner. Berarti dalam sebulannya kita peroleh angka 150 kilo, 150 kilogram per bulan Pak ya. Nah ini kalau bisa dijumlahkan dengan rupiah Pak, berapa nih Pak? Ini satu kantong itu berisi Satu sak Pak ya? satu sak 40 kilo. 40 kilo. Itu berapa jumlah rupiahnya Pak? Rupiah sekitar 173.000. 173.000 untuk goni 40 kilo Pak ya. 40 kilo. Berarti kalau untuk yang kebutuhan 150 kilogram per bulan ini kira-kira berapa? Mendekati angka berapa? Mendekati 600.000. 600.000 per bulan Pak ya, kebutuhan pakan Ya, Pak ya. per bulan. Kalau untuk produk NASA-nya ini berapa banyak yang dibutuhkan dalam satu bulannya, Bu? Kira-kira nggak habis lah satu botol. Satu botol itu Bu ya. Kalau bisa dirupiahkan Bu, berapa banyak kira-kira habisnya? 30.000 lah. Kira-kira 30.000 per bulan Bu ya. Untuk yang veterinanya Bu ya. Kalau tonnya ini satu bulan habis Bu ya. Satu bulan habis ini. Ini berapa Ibu beli ini Bu? 75. 75. Nah, dapat Pak Barus jelaskan kepada kami hasil budidaya kolam ikan hias ini per 2 bulannya, perhitungan hasil rupiahnya bagaimana Pak? Begini, kalau kita kalkulasikan satu kolam itu hasilnya 1000 ekor, Ya, kolam kita berjumlah 12 buah. iya, Nah, kita hasil ikan 12.000 ekor, iya. dikalikan 1.000 rupiah berjumlah 12 juta. Per 2 bulan Pak ya? Per 2 bulan. Iya, Kemudian sini biaya iya, 5.300.000 rupiah. iya, Maka jumlah hasil bersih iya, 6.700.000 rupiah. iya. Per Untuk hasil per 2 bulan Pak ya? Berapa tadi jumlahnya Pak? 6.700.000 rupiah per 2 bulan per hasilnya. 2 bulan. Iya, Kalau kita lihat hasilnya iya, dengan bekerja yang ya semaksimal mungkin, iya. pergunakanlah veteriner dan ton ini karena kita lebih puas dan lebih mengharapkan hasil yang sebaik-baiknya. Iya. Inilah harapan kita bagi saudara-saudara pemakai hasil memelihara ikan ini. Ya. Demikianlah pemirsa NASA, kita telah berbincang-bincang dengan Bapak HS Barus dari Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya reporter Rudi Purnama Nasution dan kameramen Reja mengucapkan Maju NASA! Hidup.